Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Ayyuhas wa sayyidat, yasuruna masa'al yawm an naltaqiya bikum li dirasati al-qa'idah al-arabiyyah wa tarjamah asa ay yusahilanallahu fi liqa'ina al-yawm. Bapak yang muliakan, alhamdulillah senang bisa berjumpa kembali dengan Bapak yang muliakan dalam lanjutan kajian bahasa Arab. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapatkan ridha Allah SWT dan Allah mudahkan niatan kita untuk memahami bahasa Arab insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam pada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita senantiasa berada di dalam sunnahnya dan kelak di akhirat Allah berikan kesempatan untuk kita memperoleh syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bapak yang muliakan, untuk keberkahan pertemuan kita pada sore ini, marilah kita bersama-sama membaca umul kitab surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, bahasan kita pada hari ini akan bahas tentang masdar, bagian daripada masdar. Setelah kemarin kita membahas tentang masdar qiyasi, maka pada sore hari ini kita akan melanjutkan bahasan tentang masdar simai. Masdar qiyasi seringkali dilawankan dengan masdar simai. Masdar qiyasi itu dari kata-kata qiyas, sedangkan masdar simai dari kata sima. Ya. Ibu kita pulpen dong. Baik, jadi masdar simai berdasarkan pendengaran, ya, pendengaran. Lawannya masdar qiyasi artinya bahwa masdar itu ada rumusnya, ada pola-pola tertentu. Itu namanya qiyasi. Kalau masdar itu dibentuk tanpa ada pola khusus yang membentuknya, maka masdar itu dinamakan masdar simai. Artinya masdar simai itu masdar yang bergantung kepada seberapa kita mendengar, pernah mendengar. Seberapa kita pernah mendapati itu baik dari informasi dari orang, kan gitu. Ataukah kita pernah membaca sehingga kok masdarnya kok beda ya dengan pola. Nah, itu namanya masdar simai. Simai terambil dari kata sama'a, sama'. Sama' artinya sama, mendengar. Maka karena dia berdasarkan pendengaran, tidak berdasarkan pola, maka Bapak Ibu yang kami muliakan, bunyinya bisa berbeda-beda. Oh, bunyi fiil ini masdarnya begini, fiil ini bunyi masdarnya begini. Karena apa? Karena tadi tuh tidak beraturan. Maka orang menyebut untuk masdar simai ini kira-kira ada istilah yang dianggap sama mirip di dalam bahasa Inggris, irregular. Irregular, tidak beraturan. Sedangkan masdar yang kita bahas yang lalu itu polanya
tetap mengikuti rumus, mengikuti model. Nah, kalau yang seperti ini mengikuti model, maka namanya masdarnya masdar qiyasi. Qiyas itu analog, dianalogkan, diolakan ke situ, dirujuk ke situ. Nah, kira-kira gitu. Masdar qiyasi datang dari fiil mazid, Bapak Ibu. Saya ulang. Masdar qiyasi, masdar yang ada polanya, itu berlaku untuk fiil yang mazid. Timbul pertanyaan, fiil mazid itu apa? Kan gitu mungkin. Baik. Fiil mazid itu fiil yang telah mendapatkan tambahan. Ya, tambahan apa? Tambahan dari kata dasarnya. Tambah. Nah, itu namanya masdar mazid, maksudnya fiil mazid. Ya. Contohnya, misalkan fiil itu polanya fa'ala. 3 hurufnya fa'ala. Ditambah 1 huruf, jadinya hamzah, di depannya kasih hamzah, jadinya af'ala. Af'ala berarti tambahnya 1. Maka untuk fiil yang mengikut ke wazan ini nih, af'ala nih, maka masdarnya akan sama begitu semua. Misalkan contoh, kita sebut dulu ya, Bapak Ibu. Nanti mungkin saya akan menampilkan di layar dulu. Supaya mungkin ada dibantu dengan ini nih, bantu dengan apa? Dengan gambar, gitu ya. Oke. Udah muncul belum Bapak Ibu? Belum ya? 12. Baik. Ya sih. Masdar pola baku. Contoh Bapak Ibu nih. Nanti Bu Nana kalau ternyata nanti kita bahasnya ini banyak pembahasan kita di sini nanti kiasi, nanti berarti ini pertemuan kedua Master Kiasi gitu ya. Iya, masalah kiasi. Nggak apa-apa ya. Iya, jadi Ya. enak Ustaz, sistematis jadinya, Ya, terurut ya. Insya Allah seperti itu. Ini Bapak Ibu. Jadi kalau wazannya af'ala. Af'ala, maka bentuk masdarnya adalah if'al. If'al itu Bapak Ibu boleh nyebutnya if'alun, boleh juga bentuknya if'alan. Ya. Maaf nih, saya buang dulu ya, supaya ada kolomnya. Ya.
Jadi kalau af'ala, maka masdarnya Bapak Ibu bisa if'alun atau if'alan, sama. Alun, if'alan. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu saya kasih contoh di sini. Akhraja misalkan. Akhraja. Maka ikuti ke atas tuh bunyinya. Berarti kalau di atas? Kalau akhraja jadinya ikhrajan. Di sini ikhrajun, atau ikhrajan. Sama Bapak Ibu. Jadi kalau di sini saya tulis, coba Bapak Ibu lanjutkan ya. Sama Islamu. Ya, kali sini berarti apa nih Pak? Islamu. Islamun. Atau Islaman, sama makna. Kalau anzala bagaimana nih? Unzila. Bukan. Ikutin sana, ikutin di atas bunyinya. Inzalun. Atau Inzalan. Betul. Inzalan. Kalau akhbaro ngikutin di atas. Ikhbarun. Atau Ikhbaron. baron, sama sih. Tuh. Sekarang model yang sama dengan. Kenapa, Ibu? Maaf terlambat, Ustadz. Oh, enggak apa-apa, silakan. Alhamdulillah bisa kita punya. Sekarang pola yang sama. Itu, tapi fiilnya ada huruf ilatnya di ujungnya nih, Bapak Ibu nih. Huruf ilatnya ya. Ini polanya sama di atas. Contohnya amsya, dari kata apa? Masya. Masya itu artinya berjalan ya. Untuk model fiil-fiil yang ada ya-nya di ujungnya, ya, alif layina ini nih, maka ada hamzanya Bapak Ibu. Ada hamzanya di ujungnya. Nah, imsya'un atau imsya'an sama tuh bunyinya, apa namanya tulisannya tuh. Sama tulisannya. Harokatnya aja yang beda. Jadi kalau misalnya contoh alqo kalau alqo itu
Nanti sama ya di atasnya. Afna. Ini yang pakai alif laina semua ya. Iya, sama semua nih. Afna. Atau orang jadinya muatal akhir semua ya. Ya. Abqa. Ajra. Coba Bapak Ibu tentukan nih masdarnya, modelnya sama semua nih. Dengan imsya'un, ada alifnya sebelum hamzah. Berarti Coba nomor di bawahnya alqa, Burian apa Bun? Burian Bun. yang alqa ya Ustaz. Ilqaun ya Ustaz. Iya, benar, ilqaun. Atau di sampingnya apa tuh? Ilqaan. Ilqaan sama. Artinya sama ya Ustaz. Sama. Di bawahnya Pak apa? Pak Samsul. Afna. Afna. Ifnaun. Naun. Ifnaan. Betul. Betul. Ya. Ini artinya memperjalankan. Memperjalankan. Ya, memperjalankan. Membuat jalan, membuat orang lain jalan. Jadi contohnya gini. Amsya al-walidu sobiyahu. Ayah itu menjalankan, membuat jalan anak kecilnya, ya lagi latihan jalan, nitah. Nah, gitu. Itu dia. Alqa, tadi alqa sudah ya, alqa. Jadi saya tulis dulu di sini supaya jangan kelewat. Ilqaun. Atau sama ilqa. Afna tadi apa Pak? Ifnaun. Ifnaun. Apa arti ifnaun? Jadi kalau fana itu artinya hancur, kalau ifna berarti menghancurkan. Kalau fana artinya punah, afna berarti Tumbuh ya. Memunahkan. memunahkan. Nggak enak ya, memunahkan. Memusnahkan. Alqa tadi apa Ustaz? Musnah. Memusnahkan. Beda lagi ya Ustaz. Beda Punah. kayaknya itu punah. Nah, Membuatnya punah. Apa itu? Ya gitu ya. Ya. Susah. Mempunahkan. Ya udah mempunahkan aja. Mempunahkan. Memunahkan. Coba kalau Ibu Cici, abqa apa Bun? Abqa. Ibqaun Ustaz. Apa Bun? Ibqaun. Pakai qaf. Ayo tambah qafnya muncul. Kedengeran. Ibqaun. 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 Kalau itunya apa yang ini? Satunya, sampingnya. Ibqaan. Betul Ustaz. Iya, betul. Di bawahnya. Enggak. Dengan apa Mul? Ajro. Ajro. Ijroun.
betul. Wah, tahu ijro'un atau ijro'an. iya betul. Ijro'an. Apa tuh Pak? Ijro. Iya, ijro'. Oh ya Pak Ustadz, artinya ijro. Apa artinya? Kalau jaro artinya pergi. Apa namanya berlari. Nah, Melarikan, bisa memperlarikan. melarikan, iya. Melarikan. Melarikan. Selain artinya melarikan, Melarikan. melarikan, itu Melarikan. artinya bisa mengoperasikan. Nah, gitu tuh. Itu yang dipakai ya. Jaro. Menjalankan atau mengoperasikan. Mengoperasikan mesin, Jaro. organisasi. Kalau Baik. APKO apa artinya Pak Ustadz? Oh ya, apa tadi? Apa ya Bapak Ibu ya? Apa artinya? Melanggengkan. Melanggengkan. Atau menyisakan. Bako. Iya, bako kan sisa tuh ya. Alko apa alko tadi? Melempar. Alko hancur bukan ya? Yang mana Bun? Alko. Alko itu menyampaikan atau melemparkan. Bilang alqal khutbah. Ya. Nah, ini Bapak Ibu kalau ditaruh di sini nih nggak ada perubahan nih. Tuh, cuma itunya aja ganti. Nah. Nanti ini jadi patokan Bapak Ibu, jadi patokan. Jadi model-modelnya fiil-fiil. Sekarang satu patokan lagi, kita belum beranjak kepada yang lain. Kita masih kalau ini nih, supaya ini kita tuntas untuk fiil yang modulnya begini nih. Sekarang masih polanya sama, tapi untuk fiil-fiil ajwaf namanya Bapak Ibu. Apa ajwaf ya? Ajwaf itu berarti fiil yang tengahnya itu huruf ilat. Karena masdar 1 dan masdar 2 sama bunyinya, saya tulis satu aja Bapak Ibu, bisa an bisa un. Lebih baik kita tuliskan ininya nih, tuliskan apa mudorenya supaya lebih bermanfaat. Ya. Contohnya aslinya koma. Koma yakumu. Ya, itu kan tambahan tuh Bapak Ibu tuh. Ini aslinya koma. Aslinya koma. Asalnya. Koma. Syara. Asara. Ana. Daro. Jaro. Pak. Jaro. Jaro adanya. Jaro. Iya. Daro. Lana.
Ini aslinya nih, masih 3 huruf nih. Sekarang ditambahin hamzah semua Bapak Ibu. Tinggal kasih hamzah di depannya. Klik. Taruh hamzah. Koma jadi Akoma. taruh jadi asar. Ana jadi ana. Ana. Iya. Ini malah hamzanya tambahnya di sini, harusnya di depan sini nih. Kalau daro berarti Adaro. Adar. daro. Lana berarti Alana. iya. Gampang ya kayaknya ya. Nah, ini nanti modelnya sama-sama ke bawah. Akoma yukimu. Lihat Ibu tuh. Bapak Ibu nih. Yukimu. Akoma yukimu. Kalau saro jadi? Yusiru. Iya. Yusiru. Kalau ini, sebentar. Ini kalau bilang syaro, aslinya syaro. Jadinya asyaro. Berarti mudhari'nya Yusiru. ana jadinya ana Yu'inu. Yu'inu. Inu. kan polanya sama tuh semua. Daro adaro Yudiru. Yudiru. alana Yulinu. 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 Itu artinya bukan pegel-pegel ya. Beda lagi. Yudinu. Nah, untuk masdarnya yang modelnya ajwaf itu yang tengah-tengahnya huruf ilat itu pakai tamar buto ujungnya, Bu. Ini polanya begitu tuh masdarnya. Jadi karena dia kiasi kan berpola kan paten itu. Baku, komatun atau ikomatan sama saja, mau tun sama tan tulisannya sama, harokatnya beda. Jadi Bapak Ibu bisa tentukan tuh. Kalau yushiru berarti Isam. Isyaratun. Rotun. apa bunyinya? Isyaratun. Iya. Isyaratin. Isyarotan itu boleh ya sama ya. Kalau yu'inu I'anatun. I'anatun. Ianutan. Mutun. anatan atau yanatun. Ah, Kalau yudiru I Idaratun. idarotan atau tun boleh sama. Darotan. Loh, ini kenapa di atas begini? ila Idarotun. Ustadz, jadi huruf yang sukunnya di huruf ketiga ya, bukan di huruf kedua. Yuk dulu. Benar. Karena hasilnya begini, Bu. Hasilnya huruf kedua cuma susah bacanya. Coba. Dalnya mati, alifnya mati. Gimana caranya kira-kira bacanya, Bu Ria? Berarti polanya Itu- begitu nggak harus. Iya. Oh, Apa namanya? Aslinya sih polanya tetap huruf pertamanya mati. Cuma pindah tempat mati. oh. Karena kalau tetap di huruf kedua, susah kayaknya bacanya, Bu ya. Coba idaro, dalnya mati. Terus ketemu alif. Gimana cara bacanya? Itu udah baku ya Ustadz, semua begitu. Benar, apa begitu? semua begitu, Bu. Yang modelnya begini nih mesti begini. Itu gimana ya bahasanya? Yang modelnya begini mesti begini itu gimana? Baku. Pola. N. Ini yang Yang model ajwab. ifalan ini masdar kan ya Ustadz? Benar, nih masdar nih bukan. Jadi ini berlaku untuk semua fiil namanya ajwaf ya, Bu. Ajwaf itu apa? Ajwaf itu yang tengahnya huruf ilat.
Oh iya. Oh, Rabilatnya Hamzah. Alif. Yulinu berarti apa? Ilanatun. Ilanatun. Sekarang artinya ya sini, Bu. Iqamah artinya apa? Berdiri ya. Mendirikan. Diri ya, Ustaz. Isyarah menunjukkan. Menunjuk. I'anah menolong. Idarah menjalankan. Jalankan. Atau mengatur. Ilanah melembutkan. Bapak betul. Ya, arti nih ya, arti ya, arti nih, arti. Arti itu, arti itu, arti itu. Jadi satu lagi yang modelnya kayak gini, itu kalau depannya huruf ilat, depannya huruf ilat. Kalau tadi kan akhir, tengah, sekarang awal nih Bapak Ibu nih. Kasih hamzah. Waqafa jadi apa? Jadi auqafa. Wa'ada jadi apa, Bu? Awada. Wa'ada. Kalau Aisar, Yasar. kalau Yasaro jadi apa? Aisar. Aisar. Aisaro. Ya fa'an jadi apa? Aif. Haifa. Haifa. Amanah jadi apa? Amanah. Ini salah ini. Aminah. Oh, aminah. Aminah jadi apa? A-nya panjang. Amanah. Amanah. Aminah apa sih artinya? Mengabulkan ya, bukan? Apa? Enggak tahu. Apa mengabulkan? Mengabulkan dekat-dekat kebuli dong ya. Aminah itu artinya aman. Ini menjadikan semua Bapak Ibu artinya nih. Mekan. Tapi kalau kata tertentu nggak cocok jangan pakai mekan. Waqafa artinya berhenti. Jadi kalau auqafa Menghentikan. memberhentikan atau menghentikan. Bisa juga mewakafkan. Wakaf makanya berhenti itu artinya. Berhenti apanya berhenti? Berhenti pemanfaatannya untuk pribadi. Wa'ada berjanji ya, berjanji. Jadi kalau awa'ada Menjanjikan. Menjanjikan. Iya.
Yasaro mudah. Aisaro Memudahkan. memudahkan. Ini bukan bahasa Jepang, aisiru, beda lagi aisiru. Aisiru itu. Yafa'a. Yafa'a itu artinya menjadi remaja gitu ya. Yafa'a jadi mantap. Gitu. Aifa'a memantapkan berarti. Gitu. Terus Aminah percaya kan? Aminah percaya. Maka amanah di situ artinya Aminah bukan percaya. Aminah itu aman artinya. Aman. Aman. Jadi mengamankan diri. Mengamankan. Iya. Mengamankan diri. Jadi orang beriman itu orang yang membuat aman. Baik. Apa masdarnya nih Bapak Ibu? Masdar dari auqafa nih. Mudhari'nya dulu nih. Yuqifu. Yuqifu. Sama semua tuh. Apa Bun? Di bawahnya? Awada? Yu'idu. 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 Aisaro? Yasharu. Yusir. Yusiru. 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 Yufi'u. Yusiru. Aifa'a yufi'u. Yufi'u. Amana? Yuminu. Yu'minu. Yu'min. Nah ini masdarnya nanti sama semua nih. Iqaf. Modelnya begitu. Berarti ini apa? I'ad. Dan Adun. I'adun. Kalau yusiru? Isarun. Isaru. Isarun. Kalau yufi'u? Ifa'an. Ifa'an boleh un ya. Ini hamzanya harusnya di bawah, nggak boleh di atas, salah. Tuh. Yu'minu? Imanan. Imanun. Berarti ini menghentikan atau mewakafkan. Ini menjanjikan. Ada berjanji, kalau ada menjanjikan. Beda nggak Bapak Ibu? Majikan orang lain berjanji. Apa ya? Awada. Terus di bawahnya apa itu? Ya, seru mudah. Oh, ternyata awada ini dari kata wa'id ya. Menjanjikan Ibu. Menjanjikan yang buruk berarti mengancam. Kalau wa'ada menjanjikan kebaikan, kalau awada mengancam. Yasara memudahkan. Memudahkan. Yafa'a menghantarkan menjadi dewasa, mengantarkan menjadi dewasa. Dewasa. Ini di kantor jadi ramai Bapak ya. Baik, ini baru masdar qiyasi untuk
pola tambahan satu nih, Hamzah doang. Hmm. Jadi Belum. akhirnya Belum. kita mau ke si Mai nggak jadi, belum ya. Ini dulu nih, berhenti di sini. Nah itu. Nggak apa-apa ya Bun ya, pokoknya nyantai aja ya. Berat. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ya Bang Ustadz, Ya silahkan. jadi kalau lihat di buku yang halaman 30, itu kan kolom 1 sama kita membicarakan kolom 2 ya, yang tambah hamzah. Ya, Asta betul. Ya, terus kalau misalnya tadi kan kalau kolom 2 itu ada huruf ilatnya, itu perlakuannya tidak sama dengan kolom 1 berarti. Boleh di ini, mohon maaf, agak kurang jelas tadi. Boleh ini ya, pelan-pelan ya suaranya biar yang lain bisa mendengar. Mohon maaf. Diulang lagi boleh Bun? Tadi kan di ini kan menurut halaman 30 Iya. di kolom kedua yang tambah hamzah. Iya. Itu Betul. yang huruf ilatnya perlakuannya tidak sama dengan yang di kolom 1. Kolom 2 huruf ilatnya kolom 1. Oh, kalau di kolom 1 yang tulisan Filmadi itu? Iya. Kalau di kolom Ya. 1 kan kelihatan. Tapi kalau di kolom 2 itu imsalan gitu. Ya kan? Iya. Berarti beda perlakuan. Apa gimana? Oh, oke. Jadi saya pemahaman saya begini, pertanyaan Bu Leni. Jadi kok itu antara pola dengan contoh beda kan gitu ya? Oh, yang di contoh nggak ada huruf ilatnya kalau di pola. Kalau di pola memang contoh polanya itu tidak ada huruf ilatnya, Bun. Gitu. Pemahaman saya begitu. Ihsanan sama isyaratan. Kalau ihsanan nggak ada huruf ilatnya, isyaratan ada huruf ilatnya. Begitu nggak yang, mohon maaf, yang dimaksud? Bukan, tadi kan Bapak contohin di awal tadi kalau ada huruf ilatnya kan contohnya ada
amsa apa amsi ya tadi? Amsya, benar terus. Amsa lun gitu kan ininya masdarnya. Tapi kalau di fa'ala itu sawa itu jadi tasliyatan. Ada yang, mohon maaf, ada yang ini nggak bisa memahamkan ke saya nggak, Bun? Siapa? Coba yang mendengar mungkin di sini agak kurang jelas itunya, apa ada gangguan sinyal kelihatannya? Ada pertanyaannya, ada yang bisa memahamkan ke saya nggak kira-kira? Ini Ustadz, sepertinya nih di Coba. kolom yang di halaman 30 kan ada fi'il madi itu sawwa. Sawang. Jadinya Ada tasydidnya. Ada Oh, tasydidnya. Polanya fa'ala. Oh iya, jadi kalau itu saya pemahami begini, Bun. Yang ditanya Bun ini berarti itu pola yang ada tasdidnya belum. Belum nyampe berarti Ustadz ya. Belum. Pertemuan akan datang insya Allah. Kita yang baru taman Hamzah, Bun. Yang nomor 2 kolomnya. Nomor 2. Ya. Jadi yang ya nomor 2, nomor 1-nya malah kita jadi tadi ini aja sih apa namanya itu tadi langsung muncul itu gitu ya. Bisa dibolak-balik nggak apa-apa Kak. Jadi nanti yang akan datang, kemudian ini kita yang model tambahnya tasydid ya, tad'if ya, yang nomor 1 ya. Mungkin maksudnya emang beda, perlakuannya beda tiap kolom emang beda perlakuannya. Iya, ada perbedaannya benar, perlakuannya beda, Bun. Iya, tambahnya beda. Karena dia kayaknya walaupun sama-sama muhilat. Walaupun sama-sama iya, betul. Meskipun sama muhilat. Iya, nanti mudah-mudahan pertanyaan Ibu ini setelah kita pola 1 2 3 ya. 1 2 3 kita sudah sampaikan ke Bapak Ibu. Nanti kita akan coba 3 huruf kata kerja yang sama di pola tambahan ini, tambahan ini masdarnya beda nggak? Ternyata beda-beda. Masya Allah ya Ustaz. Baru afala ya. Iya, baru afala gitu nih. Jadi kayaknya karena ada pertanyaan tadi, jadi ini kita bakalan lama di sini nih. Tadinya mau lanjut ke Sima ini. Nggak apa-apa ya, supaya kita agak mendalam tentang hal ini. Iya, biar paham Ustaz. Iya, betul. Ustaz, ini saya tanya Ustaz, ini pemahaman saya ya. Kan kalau pola fa'ala tuh Ustaz fi'il madi ya Ustaz. Betul. Terus ini kan sekarang lagi af'ala, berarti tetap fi'il madi, cuman penambahannya hamzah di depan gitu maksudnya. Benar, iya Bu. Jadi fi'il madi itu banyak banget. Maksudnya begini, banyak yang saya maksud banyak banget begini. Satu kata misalnya kan gini ya, khoroja itu fi'il madi ya Bun ya? Ya. Ya, nanti khoroja ditambah hamzah, akhroja tetap fi'il madi itu. Cuma namanya fi'il madi sudah tambah hamzah. Nanti khoroja ditambah tasdid, tad'if, khoroja itu fi'il madi juga tuh. Tapi namanya fi'il madi khoroja sudah bertambahan tad'if, tasdid. Nanti khoroja yang 3 huruf ditambah alif, khoroja fi'il madi juga tuh. Oh banyak. Gitu. Maka gini, iya tenang aja Bu, jadi kaya kita nih. Jadi satu fi'il madi yang 3 huruf itu, Bu Rian dan Bapak Ibu semuanya, itu kira-kira bisa dibentuk menjadi 8 model fi'il madi. Insya Allah. Dengan berbagai tambahannya. Beda ya Pak Ustadz ya. Artinya beda-beda. Artinya juga nanti bisa beda-beda. Perubahan. Itu maka orang mengatakan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu itu tahu satu fi'il saja, khoroja misalkan, ditasrif penuh full ke kiri yang jumlahnya 10, gampangnya begitu. Madi, mudhari, masdar, isim fa'il, isim maf'ul 10 gitu. Terus masing-masing ditasrif 14 ke bawah. Itu baru satu fi'il madi satu pola aja 140. Masya Allah. Nanti 140-nya dikali 9 tadi itu. 9 pola. Iya, jadi kira-kira ratusan lah. Paling enggak kita ya kayak fi'il lah. Kayak kata. Kayak kata. Gitu. Kayaknya itu Bapak Ibu saya sih berharap dalam pembelajaran kita ini Bapak Ibu pengetahuannya jadi mengembang dari yang dulu-dulu nih, yang ada di kelas-kelas ini. Kan kelas ini sebenarnya cepat sekarang iya lebih mengembang, lebih luas gitu. Termasuk yang kira-kira dulu saya kurang paham, barangkali di majelis kita ini saya bisa menjadi perantara untuk lebih memahamkan Bapak Ibu. Ya. Amin. Ya, terima kasih. Iya. Oke, kalau sudah kita masuki sekarang
tarjamah sama kitabah dulu ya. Baik, mari kita lanjutkan ke kitabah. Bapak Ibu, kita masih pada surah Al-Isra, ya, surah Al-Isra. Silakan Bapak Ibu perlihatkan ayat berapa kita sekarang, Bapak Ibu? Ayat 36. 36 ya. Ayat 36. Baik. Yang sudah apa namanya? Sebentar Ibu. Ustadz, boleh saya review sebentar enggak? Boleh. Hari ini tuh cuman masalahnya kita mempelajari masdar kiasi yang polanya baru fi'il madi af'ala. Hamzah. Af'ala, hamzah atau af'ala. Mungkin apa namanya lebih baik af'ala saja. Af'ala. Terima kasih, Ustaz. Ya, sama-sama, Bu. Bagus. Baik. Silakan Bapak Ibu yang lain. Ada yang paling tidak, kalau tidak kita lihat ya, ini Bu Rian udah menampilkan. Mana Bu? Oke. Alhamdulillah. Ya, Bu Rian sudah. Makasih Bu. Selanjutnya Bu Rima. Naik lagi Bu. Naik lagi. Terus kurang ke kanan dikit. Kanan. Itu kiri. Kanannya Ibu Ria Pak. Kanan. Itu kiri. Nah itu. Naik lagi ke atas. Ke atas. Aha. Oke. Cukup, makasih. Bu Yanti ya, Bu Yanti. Silakan Bu Yanti. Ya. Nah, Bu, naik lagi ke atas, Bu. Ke atas. Terus ke atas, terus. Ya. Madhura. Sampai madhura, betul, cukup, Bun. Selanjutnya dengan Ibu Kina, Bu Nana ya, Bu Nana. Mana, Bun? Nah, naik lagi ke atas, Bun. Iya nih, oh jelas ini ya, ada merah-merahnya tuh berarti ini ya, apa namanya ayat ya. Alhamdulillah, cukup Bun. Iya. Bu Faiza, silakan Bun. Wah, ini lengkap dengan terjemahannya, udah lengkap ini. Naik ke atas. Alhamdulillah, cukup Bun. Iya, siapa lagi? Bunda yang mau menampilkan potong video. Saya maaf jalan di sekolah. Baik, sepertinya sudah cukup. Sekarang coba kita masuki dengan tilawah ya. Silakan dimulai dari pertama. Silakan dengan Bu Cici, boleh Bu? Silakan Bu Cici, yuk. Satu ayat pertama, Bun. Boleh dinyalakan dulu, Bun, itunya, mikrofonnya. Bentar belum ketemu. Baik, kalau belum nggak apa-apa, Bu Yanti. Ayo Bu Yanti, silakan Bu Yanti taruh di satu ayat pertama, Bun. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laysa laka bihil ilm. Inna sam'a wal basara wa fu'ada kullu ulaika kana ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti malaisalaka bihi ilm, suatu yang tidak kamu ketahui. Innas sam'a, karena pendengaran Ya. dan wal basara, dan penglihatan, wal fu'ada, serta hati nurani, Ya. semua itu karena anhu, terhadapnya,
mas'ula akan diminta pertanggungjawaban. Betul. Jadi sesungguhnya apa di sini larangan, wala taqfu ma laisa laka bi'ilm. Jangan engkau bersikap pada hal yang engkau tidak ketahui. Inna sam'a wal basara, sesungguhnya pendengaran itu, penglihatan itu, dan hati itu masing-masing nanti dimintain pertanggungjawabannya. Tuh, mas'ula itu tanggung jawab, diminta bertanggung jawab. Iya, coba lagi. Baik. Jadi innas sam'a, pendengaran, basar, penglihatan, fuad, hati yang merasakan itu, merasa gitu ya. Fuad dalam bilang hati nurani itu. Kana anhu mas'ula, semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Ya, baik. Selanjutnya apa namanya, innas sam'a, itu sam'a itu masdar. Sam'a. Iya, sam'a itu masdar. Basar masdar. Kalau fuad itu isim ya, jamid. Kana anhu mas'ula. Mas'ula Mas'ula itu masdar. isim, bukan masdar, dia isim maf'ul namanya. Isim maf'ul itu berarti artinya yang di. Jadi objek dia, Bu. Kata yang menunjukkan objek. Ditanyakan, dimintai pertanggungjawaban. Itu. Kana anhu mas'ula. Ustadz, maaf tadi sam'a masdar ya? Iya, sam'a masdar. Itu Pendengaran. kok akhiran harokatnya enggak an atau enggak tanwin sih Ustadz? Ah iya, bagus tuh. Kenapa ya sam'a itu enggak tanwin ya? Itu karena Bapak Ibu, karena awalnya ada alif lamnya. Oh. Kalau alif lamnya dibuang, jadinya sam'an. Karena ini as-sam'a berarti tanwinnya hilang. Betul. Jadi gini. Karena ada alif lam di depannya. Alif lam. Antara alif lam dan tanwin itu bagikan air dan minyak, tak mungkin bersatu. Kalau bersatu bubar. Jadi pilih Bu. Kalau ada alif lam nggak boleh tanwin. Kalau ada tanwin nggak boleh alif lam. Gitu ya. Pilih salah satunya. Nah, gitu. Jadi kalau Bu Rian, kalau alif lamnya dibuang tuh, sam'a tuh alifnya dibuang, maka dia inna sam'an. Gitu tuh. Wal basara kenapa nggak ada tanwin? Karena ada alif lam. Karena ada alif lam. Coba alif lamnya dibuang. Ustadz, untuk mengetahui masdar atau bukan gimana tuh Ustadz? Apa kita harus maknanya harus tahu gitu apa gimana? Gimana, ulangi lagi, Bu? Kita untuk mengetahui itu masdar atau bukan, apa kita harus mengetahui arti dari kata itu atau gimana gitu Ustadz? Nah, kalau menurut saya nggak perlu tahu artinya. Kalau Bapak Ibu udah tahu polanya, udah dapet udah. Ini polanya pola masdar ini gitu. Artinya ya bagus-bagus aja. Paling tidak tadi Bapak Ibu udah mendapatkan pola 3 tadi ya, barusan ya kita ya tadi ya. Yang barusan tadi itu yang hamzah itu ya. Ya, itu pola masdar semua tuh. Yang if'al,
Yang maaf tamar buto yang ada hamzanya itu boleh. Ayat selanjutnya, Bu Rima, silakan. Ayat 37 ya, Ustaz. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi maroha itu dengan sombong. Sesungguhnya kamu lan tahriqo, kamu tidak dapat menembus bumi, walan tabalughal, dan kamu tidak akan sampai aljibal pada gunung, tula itu yang tinggi. Sudah, Ustaz. Tinggi gunung. Iya. Itu larangan menyombongkan diri. Larangan menyombongkan diri karena jangankan untuk yang mendaki langit, menembus bumi saja engkau belum mampu. Jadi la tamshi fil ardi marah, jangan engkau berbuat berlaku sombong di atas muka bumi ini. Karena gunung belum tentu kamu bisa daki sampai puncaknya gitu, dan bumi belum bisa kamu tembus dalamnya. Coba Bapak Ibu cari ini ya masdarnya ya di ayat itu ya, silakan masdarnya. Marohan masuk nggak, Ustaz? Marohan bisa ya, Ustaz? Marohan. Marohan. Apalagi nih marohan nih? Tulan. Tulan. Apalagi itu? Tahriko. Kalau tahriko itu fi'il. Fi'il, iya. Jibala ya, Pak? Bal itu isim. Isim biasa. Nggak ada lagi kayaknya, Ustaz. Tulan bukan ya, Ustaz? Udah. Marohan, tulan. Tul berarti cuma dua ya? Iya. Marohan dan tulan. Ayat selanjutnya silakan Pak Haji Samsul, tafadhal. Saya belum diterjemahkan nih Pak. Ustaz. Oh, ayatnya aja dulu Pak, monggo. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu dzalika kana sayyi'u inda rabbika makruha. Kullu dzalika kana sayyi'u inda rabbika makruhan. Ya. Bu Erlin, monggo artinya Bun. Coba Bun, bantu artinya Bun. Semua itu kelihatan. Mikrofonnya monggo. Iya Ibu. Ya. Artinya semua itu kejahatannya sangat dibenci di sisi Tuhanmu. Jadi kesombongan itu keburukan yang sangat dibenci oleh Allah. Sombong itu satu sikap, satu perilaku yang Allah benci.
Allah punya sifat rahmah. Allah rahim, punya rahmah. Manusia boleh rahim. Gitu ya. Allah muksid, adil. Manusia dituntut untuk adil. Allah afu, pemaaf. Manusia dituntut untuk memberi maaf. Allah alim, maha mengetahui. Manusia disuruh belajar supaya jadi alim. Tapi Allah mutakabir, manusia nggak boleh. Gitu ya. Manusia nggak boleh sombong. Itu sifat yang dimiliki Allah yang tidak boleh diteladani, diikuti oleh manusia. Karena apa? Karena sehebat-hebat manusia tadi di ayat sebelumnya belum tentu bisa. Tahriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Itu baru bumi gitu. Kamu daki gunung semuanya aja kamu nggak mampu. Kamu terobos bumi saja kamu nggak bisa. Jadi kesombongan apa yang layak untuk sehingga kamu bisa layak untuk sombong? Kemampuan apa yang kamu miliki sehingga engkau sombong, kira-kira gitu. Nah, itu pesan ayatnya. Ini apa namanya, surah Al-Isra ini banyak pesan-pesan itu, pesan-pesan sosialnya ini banyak. Selanjutnya monggo, ayat selanjutnya monggo Pak Mul, Pak Jimul, monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah. Wala taj'al ma'allahi ilaha taj'al ma'allahi ilahan akhara fatulqa fi jahannama maluman madhura. Demikian itu apa yang telah diwahyukan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jangan engkau menjadikan jangan engkau jadikan Allah bersama Tuhan yang lain. Maka engkau akan tercela dan ke neraka jahanam. Iya. Jadi pesan ayat ini pada kita bahwa itulah yang diwahyukan oleh Allah. Itulah pesan ya dari Allah. Jangan engkau berbuat sombong. Jangan menyombongkan diri. Gitu. Karena kalau engkau menyombongkan diri di hadapan Allah, engkau terhina, gitu. Dan di akhirat nanti engkau akan digiring untuk masuk neraka. Belum lagi sifat sombong itu engkau akan dapati manusia di sekelilingmu tidak suka, tidak senang dengan sikap sombongmu. Yang layak memiliki baju kesombongan, pakaian kesombongan itu hanya Allah. Sedangkan manusia tidak ada yang layak menyombongkan diri. Apapun. Dikasih ilmu, tidak layak untuk disombongkan. Dikasih harta, tidak layak untuk disombongkan. Dikasih amanat, ya, kemuliaan, jabatan dan sebagainya tidak layak untuk disombongkan. Karena
sekali Allah buka rahasia kehinaan yang ada pada diri seseorang, jatuh dia. Gitu ya. Bapak Ibu yang muliakan, seorang itu menjadi mulia salah satunya karena Allah menghendaki ditutup rahasianya. Ditutup rahasianya. Sekali dibuka rahasianya, rahasia keburukan-keburukan, jatuh orang itu dari kemuliaan jadi kehinaan. Gitu. Maka di dalam doa yang Bapak Ibu kalau setelah doa kunut itu ya, innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait. Apa itu? La yadhillu man walait. Tidak akan hina orang yang kau sayangi, tidak akan hina orang yang kau Allah cintai, yang Allah cintai. Dan tidak hina pula orang-orang yang Allah kehendaki untuk ditutup rahasianya. Tapi sekali dibuka rahasianya, wala ya'izzu man adait. Kalau dia itu dibenci oleh Allah, dibuka rahasianya, gitu, maka orang itu tidak akan jadi mulia. Coba Bapak Ibu bayangkan tuh, orang berpuluh-puluh tahun merintis karir, jadi politikus, jadi pengusaha, jadi apa, politikus, udah pada top gitu, pada tingkat yang paling tinggi, gitu. Udah dikenal orang se-Indonesia, hartanya di mana-mana. Baru dipanggil KPK jatuh dia kehormatannya. Baru KPK doang gitu ya. Jatuh dia. Belum dipanggil malaikat nanti ya. Itu dia. Itu baru satu nih. Ketahuan satu tuh boroknya. Padahal masih banyak tuh apa namanya itu kalau gitu ya. Masih banyak tuh listnya, daftarnya masih banyak kalau mau dibuka semua. Buka apa tuh namanya tuh. Aibnya dan sebagainya, selesai manusia. Tuh Bapak Ibu yang kami muliakan. Jadi oleh karenanya manusia itu tidak layak sombong. Kira-kira gitu ya. Siapapun dia itu. Ya bukan tidak layak sombong. Sebab apa? Kalau sudah dibuka udah selesai. Maka Allah itu maha menutup. Sattar, menutup. Menutup apa? Menutup aib. Menutup aib. Manusia, begitu aibnya diketahui oleh manusia yang lain, jatuh dia kehormatannya. Jadi itulah manusia itu. Kehinaan manusia sebenarnya menunggu waktu. Jika Allah kehendaki untuk dibuka, selesai sudah. Itu. Setiap manusia punya masa lalu, ya, keburukan, dosa, kehinaan dan sebagainya ada saja. Yang kalau dibuka itu saja tidak dibuka di dalam keluarga di keluarga. Kalau dibuka di keluarga juga kan masing-masing punya masa lalu, rahasia-rahasia. Begitu dibuka di keluarga, maka boleh jadi pasangan kita, anak-anak kita tidak jadi hormat kepada kita. Dibuka di keluarga, dibuka di lingkungan kita, orang hilang respeknya sama kita. Gampang sekali Allah itu. Maka di atas tadi di awal ayatnya, wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kau berjalan dengan pongah. Karena apa Bun? Kata ya kalau ketahuan orang tuh ketahuan, kenapa wala tamshi ya? Kenapa kau jangan jalan? Karena orang sombong itu biasanya yang paling gampang dikenali kalau lagi jalan tuh. Kalau lagi jalan tuh ketahuan itu. Kalau lagi duduk nggak begitu kelihatan. Coba aja orang sombong kalau jalan ketahuan. Gayanya, pandangnya, itu kan, langkahnya, gesternya itu ketahuan kalau lagi jalan. Kalau lagi tidur nggak ketahuan. Gaya gembelengannya kelihatan ya.
Kan gitu ya. Itu orang sombong. Maka Allah mengatakan kenapa wala tamsi, bukannya wala yang lain itu. Sebab apa? Keumuman manusia umum ya, keumumannya itu akan tampak itu kalau lagi jalan. Itu. Kalau lagi duduk nggak kelihatan. Apalagi lagi tidur pasti nggak tahu orang sombong. Orang sombong tidur ini nggak ada itu. Nggak ada Pak ya. Orang sombong tidurnya kayak nggak ada. Wah dia tidur aja nggak sadar. Gitu ya. Ayatnya tadi selesai, udah selesai punya ayatnya ya, udah selesai ya. Baik. Jadi bagaimana hari ini kita ada dua poin. Ayo silakan boleh nih, ada. Kalau kita tutup. Kenapa marohan itu masdar? Biasanya kan marohan pakai alif gitu dipanjangin marohan. Baik. Tidak semua masdar itu ada alifnya. Nah, itu nanti namanya masdar sima'i, Bun. Yang beda-beda itu masdar sima'i. Oh, yang lagi. Oke. Gitu ya, Bun ya. Kalau yang masdar kiasi ada polanya nih. Ada modelnya nih, gini nih. Tapi kalau masdar sima'i, kadang ada, kadang nggak ada gitu. Makanya dia berubah-ubah polanya, maka disebut irregular. Berarti itu yang didengar dari orang Arabnya gitu. Benar tuh orang Arabnya. Habis kita mau dengar orang Tanah Abang jarang ngomong. Iya, kelebabnya ya. Makasih Pak Ustadz. Dia udah ngomong orang karet ya udahlah, orang Arab aja. Di Al-Quran, hadis, apalagi sumbernya itu apa namanya bait-bait syair orang Arab gitu. Memang betul itu. Monggo ada yang lain, Bapak Ibu? Cukup ya. Alhamdulillah. Baik. Tidak banyak yang kita bahas hari ini, hanya dua hal, masdar dan juga membaca ayat. Dari masdar insya Allah kita bertambah pengetahuan kita. Dari ayat mudah-mudahan kita mampu tambah baik, tambah memahami ayat tanpa bisa mengkondisikan seperti ini yang diingin oleh Allah kira-kira. Berusaha terus untuk menjadi lebih baik dan terus lebih baik. Itu pesan dari mengkaji ayat Quran. Pak Ustadz, maaf aja. Untuk pengingat aja kalau bilang masdar itu apa sih masdar? Masdar itu apa? Masdar itu kata benda yang dibentuk dari kata kerja. Oh, iya. Kalau kata kerja kan fi'il, isim kata benda. Kata benda. Kata kerja yang dibentuk dari kata kerja. Namanya masdar. Ya. Pak Haji Sabtu dan Bapak Ibu Sulan, ada kata benda tapi nggak dibentuk dari masdar. Itu namanya bukan ada kata benda yang tidak dibentuk dari masdar. Itu namanya bukan, saya ngomong salah. Ada kata benda yang tidak dibentuk dari kata kerja. Dari kata kerja. Dari fi'il, ya. Ya, oke. Gitu ya Pak ya. Oh. Syukran. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu yang muliakan, insyaallah kita ketemu di channel yang akan datang. Mohon maaf mungkin hari ini ada beberapa gangguan ya, karena memang ini juga kemana-mana nih pergi tempatnya pindah-pindah karena lagi ada di kantor ini. Insyaallah kita ketemu di kesempatan yang akan datang dengan materi yang baru, penambahan wawasan kita, pertama juga pemahaman kita dan juga amin. Pengetahuan kita dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akhiri dengan doa astaghfirullahaladzim Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna 'uluman tanfa'una. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Syukran Pak Ustaz, syukran. Baik, afwan. La liqa yaumil ahad insyaallah. Baik, Bapak Ibu mohon izin kita tutup dulu ya. Ya, Terima kasih.